Anda merasa mentok? Pendapatan segitu-segitu aja? Nggak cukup? Buntu? Stres? Semoga di video ini teman-teman bisa mendapatkan solusinya. Solusinya adalah Anda harus cari kerja sampingan atau yang sering kita sebut dengan side hustle. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya? Strategi mencari kerja sampingan atau side hustle yang berpotensi bisa mendapatkan 20 juta per bulan. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai tuntas. Langkah pertama yang harus kita lakukan, naikkan skill Anda. Naikkan skill yang kita miliki hingga skill itu benar-benar menjadi skill yang khusus dan tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Cara yang bisa kita lakukan untuk menaikkan skill kita antara lain adalah dengan kursus-kursus atau pelatihan. Pelatihan sendiri ada banyak cara. Pelatihan yang gratisan dari YouTube hingga pelatihan yang berbayar atau Anda bisa dapatkan dari Udemy dan dari lembaga-lembaga pelatihan yang ada. Jika Anda menggunakan pelatihan atau lembaga yang berbayar, maka alokasikan dana Anda atau budget Anda kurang lebih adalah 200 hingga 500 ribu. Tentunya biaya ini tidak akan memberatkan Anda. Bayangkan saja, kita ikut pelatihan yang berbayar, range sekitar 200 hingga 500 ribu, tapi kemudian kita bisa mendapatkan proyek-proyek yang bernilai lebih dari itu. Untuk skill yang kita kembangkan ini, saran saya adalah skill atau keahlian yang dekat dengan kompetensi inti kita. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar kita bisa maksimal dan kita pun juga bisa mengimprove kemampuan kita secara maksimal. Langkah kedua, bangun profil pribadi kita. Cara membangun profil pribadi kita bisa kita lakukan dengan memasang iklan. Untuk skill itu bisa lewat website, baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Kemudian kita juga bisa dari relasi-relasi terdekat kita seperti teman, dosen, senior, atasan. Tapi jangan atasan yang sekantor dengan kita. Kenapa? Itu berbahaya. Salah satu contoh konkretnya adalah kalau Anda seorang arsitek, Anda bisa membuat CV pribadi dengan sekumpulan portofolio yang Anda miliki, lalu Anda bisa menyebarkan profil Anda tersebut ke arsitek-arsitek yang lebih senior dan punya company sendiri. Sebarlah sebanyak-banyaknya, saya yakin minimal pasti akan ada satu yang akan pecah telurnya. Profil Anda bisa Anda sebar lewat Facebook, Instagram, LinkedIn, kemudian website-website yang berbayar khusus untuk freelancer seperti 1000 Lancer, Freelancer, dan lain-lain. Langkah ketiga, manage klien Anda. Setiap klien yang sudah kita dapatkan, Anda harus berikan pelayanan terbaik. Sehingga setiap ada proyek yang datang, mereka pasti akan memberi Anda lagi dan lagi. Dalam menentukan harga, Anda harus hati-hati. Kenapa? Tujuan kita adalah kita bisa mendapatkan proyek yang rutin dari mereka. Saran saya, yang pertama, charge harga mahal kalau memang proyek tersebut tipenya sekali habis. Dan
Tips kedua, charge harganya dengan harga murah kalau proyek tersebut berpotensi untuk berkelanjutan. Langkah keempat, manajemen waktu. Karena ini adalah kerja sampingan Anda, maka proyek ini harus dikerjakan di luar jam utama kerja Anda. Pastikan bahwa Anda harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan skill Anda dalam mengerjakan proyek tanpa mengganggu waktu kerja utama kita. Karena kita tetap membutuhkan pekerjaan utama kita untuk memenuhi kebutuhan bulanan kita. Tips kelima, luangkan waktu Anda untuk terus-menerus menambah relasi-relasi baru ke dalam daftar calon klien prospek kita. Kenapa? Karena relasi ini adalah senjata paling utama kita untuk bisa mendapatkan side hustle atau kerja sampingan. Setelah tahu 5 tips tersebut di atas, pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak sih side hustle itu bisa menjadi main hustle? Jawabannya bisa. Simak video selanjutnya.